kalau dengar suara-suara di studio lagi nggak rame sih sebenarnya, cuma satu orang tapi suaranya kenceng banget. Mudah-mudahan semangatnya menular ya buat Anda semua. Kita bersama-sama di acara Rumi No Secret. Hari ini saya Karun ditemani oleh Daniel di pojok sana. Kita matching loh, unyu-unyu ya kan. Dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Di antaranya sudah hadir di tengah-tengah. Kalau kemarin kita sempat video call dengar suaranya aja dari Swiss ya. Hari ini dia bawa oleh-oleh dari Swiss. Ada Jason. Hai Jason. Hai Kak. Jason, Marcel mana? Lagi syuting. Oh lagi syuting, Iya. lagi cari duit yang banyak ya. Biar aku jalan-jalan lagi. Buat biaya Jason jalan-jalan. Tapi sebelum kita ngobrol sama Jason, kita ke pojokan. Kita ke pojokan dulu gak sih? Harusnya sih kita ke pojokan dulu ya kan, untuk membahas hal-hal yang ramai di luar sana. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Setelah kita tengok berita masih seputar keluarga Ahmad Dhani, Maya, Mulan dan keluarganya ya. Nah kita gimana kita bikin, kita gali gosip yang baru aja. Dari Jason ya. Jason tanggal 15 Juli kemarin ulang tahun. Juni. Oh iya Juli kan bilang 15 Juni kemarin dia ulang tahun. Terakhir kita telepon akhir Mei, katanya udah baik sama Marcel, nggak ada apa-apa. Katanya berkat aku hubungan mereka membaik. Tapi kenapa pada saat ulang tahun nggak ada foto Marcel di posting? Ada apa? Kita lihat dulu profil Jason berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Jason. Biasanya kita ketemunya Marcel lagi. Sekarang ada Jason. Apa kabar? Baik. Mana oleh-olehku? Nih, kemarin baru merayakan ulang tahun. Tapi di foto yang diposting itu kita tidak melihat wajah Marcel. Tapi kamu berkumpul bersama keluarga gitu ya. Tapi tadi aku tanya, kamu dapat kado apa dari Marcel? Dia bilang dikasih kejutan. Iya. Apa kejutannya? Kejutannya ini kumpul keluarga. Jadi mama papaku itu udah pisah semenjak aku SMP. Jadi terakhir aku kumpul keluarga itu SMP. Oh. Nah ini pertama kalinya aku kumpul keluarga dan Marcel yang kumpulin gitu. Oh, so sweet banget. Apa yang kamu rasain ketika tahu effortnya? Ya itulah alasannya kenapa aku suka Marcel. Karena apa ya? Karena effortnya itu sih. Effortnya, kamu nggak nyangka, nggak kelihatan ada gelagat yang. Iya, betul. Sebenarnya sebelum ulang tahun kemarin tuh aku udah bete Kak, kayak masa dia bilang pas ulang tahun aku datang yuk ada opening restoran. Aku kayak masa ulang tahun masih disuruh kerja bikin konten, aku bilang gitu. Udah datang aja, terus bete lah tuh sempat berantem apa dia. Mohon sayang nih aku sujud kok datang ya, dia ngomong gitu. Ternyata pas nyampe dia udah siapin ini semua. Reaksi kamu? Nangis nangis banget. Tapi aku ada bikin video sih, nanti mungkin akan tayang di YouTube. Okay. Terus apa yang kamu sampaikan ke Marcel yang udah disampaikan atau mungkin belum tapi udah niat? Kemarin sih udah aku sempat sampein, tapi pas udah di rumah karena pas di depan keluarga aku nangis aja sih. Kayak pertama terharu, terus kedua ini tuh dari awal aku pacaran sampai menikah itu pertama kalinya aku dikasih surprise sama dia. Jadi aku kayak wah ternyata dia bisa romantis juga ya gitu, karena selama ini kan selalu aku yang surprisein dia gitu. Dan aku belum pernah dapat, dan ini pertama kalinya, dan yang sampai door gitu aku kayak ini beneran dia sampai terbangin adik aku dari Bali di hari itu, dan malam itu juga pulang gitu. Jadi kayak wah keren banget effortnya. Ini kamu kan cerita masih sambil berkaca-kaca gitu. Apa yang paling membuat kamu terharu ya? Apakah kamu melihat effortnya Marcel atau yang melihat ya itu tadi keluargamu bisa berkumpul bersama? Kamu bilang kan dari SMP terakhir kamu kumpul bersama keluarga. Sebenarnya yang bikin terharu adalah pertama aku nggak salah pilih Marcel jadi suami aku. Terus kedua kayaknya kalau dia bukan suami aku belum tentu bisa kumpul lagi sih. Kenapa gitu? Nggak semua laki-laki bisa sayang sama orang tua dari pasangan, nggak sih Kak? Dan beruntungnya aku ketemu yang sayang sama keluarga aku juga. Jadi sampai sekarang masih terharu lah meskipun udah beberapa hari lewat. Terharunya seneng ya, ini bukan sedih. Kenapa kamu melihat kamu jarang menemukan bahwa ada pasangan yang begitu sayang sama keluarga? Sejauh ini sih jarang Kak, jarang yang ketemu sampai dia memperdulikan adik aku segitunya gitu. Jadi pas ketemu dia tuh aku kayak iya, meskipun suka berantem ya, namanya dunia entertainment sih, aku ngerasa nggak ada yang gimana ya, kayak
namanya rumah tangga nggak ada yang berjalan mulus gitu. Tapi dia bisa buktiin lah sejauh ini dengan effort yang dia berikan. Apalagi emosi kamu dibikin kesel dulu gitu ya. Iya itu sih Kak, soalnya jadi marahnya itu jadi sama terharu bergabung gitu. Kayak aku tuh awalnya udah bertekad nanti sampai rumah akan aku marahin nih, gimana sih laki nggak ada romantisnya, kerjaannya bikin emosi mulu. Pasta pengen aku jambak, tahu aku suka jambak dia kalau lagi marah. Cuman kemarin nggak jadi deh, jadinya aku sayangin pulang, aku maskerin mukanya biar nggak gosong. Syuting skena kasihan tuh, gosong banget teman-teman. Kalian harus lihat lehernya udah beda. Mukanya udah abu-abu banget. Kasihan. Harus perawatan ya di sini ya. Coba kalau kita lihat nih, kita lihat lagi foto pernikahannya Marcel sama Jason ya, Masya Allah. Kamu bilang kamu nggak salah pilih. Iya. Ada cerita lucu tau kan di dalam video ini. Apa? Jadi kan kita kan ngerahasiain ini kan. Terus pernah lah ketemu pas kita dari hotel menuju gereja menikah, Marcel ketemu kayak mungkin penggemarnya dia. Terus kan ada aku yang pakai gaun, terus saya kira aku langsung dikesampingin kan biar gak ketahuan kalau ini lagi menikah gitu. Terus dia, oh ada acara apa? Mau MC di acara nikahan gitu. Kayak, oh iya kita mau MC lagi ada gimmick gitu. Alasannya kayak gitu karena takut bocor kan. Untungnya berhasil dan orang percaya dia mau MC. Jadi bajunya warnanya merah gitu. Banget, iya. Tadinya kan mau hitam harusnya, cuman kayaknya ketahuan banget deh kalau hitam nih, gimana caranya biar nggak ketahuan. Akhirnya itu aslinya pink bener-bener yang pink stabilo. Tapi kenapa sih harus maksudnya nggak dipublish saat itu? Nah, karena kan waktu kita menikah tuh Marcel lagi ada kontrak kerjaan Kak. Jadi aku menghargai itu dan aku nggak masalah gitu. Kamu nggak masalah. Jadi yang harusnya pakai baju hitam. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, tapi aku udah ngomong nanti aku mau remake ulang ya. Tapi bedanya sama resepsi besar gitu. Jadi aku undang yang teman-teman aku yang kemarin nggak diundang jadi diundang. Gitu. Kapan tuh? Masih ini sih Kak, masih aku omongin karena rencananya resepsinya itu bakal nanti Marcel ada tampil stand up-nya juga gitu. Jadi benar-benar panjang. Jadi nunggu dia acaranya, persiapan juga gitu ya. Marcel, cari duit yang banyak. Nah, kenapa sih kalian juga kalau kita lihat ya jarang lagi bikin konten-konten mesra gitu? Apa karena nggak pengen baca komentar netizen atau apa? Sebenarnya pertama aku kasihan sih Kak. Maksudnya dia sih cuek ya. Cuman aku yang kasihan kayak gini. Kalau bikin konten kayak peletnya apa gitu. Terus kayak Jason nggak mau niat cari yang lebih ganteng kayak gitu-gitu. Cuman aku kayak kan nggak semua selalu dilihat dari fisik ini ya Kak, dari fisik ya. Cuman maksudnya akunya yang nggak sanggup sih. Mungkin ini naluri ini ya, naluri kalau istri pasti kalau lihat orang yang disayang dikatakan tuh kayak panas banget. Aku yang panas gitu. Makanya aku bilang udah deh nggak apa-apa, untuk sekarang kita nggak usah saling upload kecuali memang nanti kalau ada kerjaan baru nggak apa-apa gitu. Makanya pas ulang tahun pun Marcel nggak ada tuh, padahal dia merencanakan surprise-nya. Sebenarnya ada, cuman nanti diposting. Nanti akan diposting. Jadi kita sekarang modelnya bukan yang upload berdua gitu Kak, cuman dia ada CCTV-nya kalau kita lagi berdua kayak gitu loh. Jadi natural gitu di video, kayak semacam di videoin orang kalau ini berdua loh, dia nggak sendiri gitu. Jadi itu konten eksklusif ya nanti? Iya, betul. Nah sebelumnya coba kita lihat seperti apa sih konten mesranya Marcel dan Jason berikut ini. Nah ini kan kalau kita lihat ya bahwa Marcel tuh sempat ada di wawancara bahwa dia itu apa sih namanya nih manifest bahwa dia bahkan spesifik ya pengen istrinya tuh anggota JKT. Bukan ya? Bukan ini jebolan JKT itu. Oh iya. Kamu sendiri ada manifest gitu nggak? Aku harus mau dapat suaminya yang lucu ada gitu. Ada banget Kak. Tapi bedanya manifest aku bukan Marcel, kebalik. Kalau aku benar-benar jujur, doa aku tuh dulu jangan sampai dapat anak periuk, jangan sampai dapat yang orang lokal. Aku tuh bener-bener kayak jangan sampai yang
itulah ya pokoknya yang kayak gitu gitu. Ya kayak Marcel. Jadi kalau Marcel manifesting dia, kalau aku hal yang aku Atau kebalikannya. hindarin Malah dapat. ketiplak gitu. Oke. Jadi Ya, betul. ya aku mau itu kasih tahu itu lah. sebuah pelajaran. Jadi ketika kita manifest itu jangan pakai aku, jangan sampai. Iya bener. Karena betul. kata jangan itu kemudian akan hilang. Jadi yang diingat itu adalah sesudah kata jangan atau kata bukan atau jangan sampai. Nah itu. bener bener banget. Jadi mendingan yang positif makanya aja. aku sekarang kalau Kalimat positif. orang nanya, Kak doanya gini, oh doanya apa aja, yang penting jangan pakai kalimat jangan, nggak suka, udah Jangan sampai hindarin, gitu, jangan hindarin. sampai itu, hindarin dua itu deh. Itu benar-benar ketiplak. Tapi ada artikel yang bunyinya gini ya. Ini aku nggak pengen tanya nih bener atau enggak. Katanya salah satu yang membuat kamu akhirnya ya yakin sama Marcel itu karena kasihan juga. Iya betul Kak. Jadi awal mulanya aku bisa sama Marcel kan dijodohin ya, dijodohin sama temennya Marcel yang kebetulan teman aku juga, Kak Ardit. Awal mulanya dia minta tolong Kak Ardit ini suruh bilangin ke aku, suruh balas DM-nya. So aku bilang ya udah deh aku balas. Tapi nanti aku bilang ya kalau balasnya disuruh ke Ardit, bukan karena aku yang mau, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya pas aku lihat ternyata dia udah 6 bulan berturut-turut ngebalesin story aku, ngasih emot. Oh iya, caper-caper gitu. Caper-caper gitu kayak, cantik ya, terus gitu. Oh ya kamu lagi di mana kayak gitu-gitu Kak. Cuman aku kayak siapa sih ini, kan nggak kenal gitu. Jadi kayak ya udah deh, dari situ awalnya dari kasihan ternyata kalian kasihan. Maksudnya kasihan kok dicuekin. Iya, terus. aku bilang kayak jahat juga ya aku 6 bulan ini orang. Maksudnya biasanya kan cowok kalau deketin kan seminggu 2 minggu hilang gitu Ini 6 kan. bulan Ini ya? 6 bulan dia rajin juga ya. Terus ya udahlah aku bilang kamu di mana? Dia bilang gitu. Aku di Bali. Ya udah aku jemput ya ke bandara. Effort tuh Kak. Oh ya udah oke. Udah deh dijemput dari situ. Oh di situ ngobrol. Ya dari situ lebih banyak ketawanya sih. Terus aku ngerasa kayak oh sama dia aku lupa nih masalah aku nih. Jadi kita lanjut dulu deh gitu. Coba-coba iseng-iseng berhadiah gitu kan. Kelanjutan. Apa nikah deh? Iya. Kamu lupa masalah kamu. Kamu lagi ada masalah apa sih waktu itu emang ya? Ya kebetulan sebenarnya waktu aku ketemu Marcel itu aku habis di ghosting cowok. Jadi kayak pas dia terus langsung happy, jadi kayak oh udahlah kita coba aja lah ini iseng-iseng bikin happy gitu kan. Jadi dia pelarian juga. Awalnya rencananya gitu. Ternyata malah dapat yang jodohnya gitu ya. Nah ini yang berikutnya ada lagi nih foto kamu dan anak-anak. Coba kita lihat, tuh lucu-lucu banget sih. Nah benarkah ini waktu kamu hamil ya, selalu kamu hamil, kamu selalu membayangkan itu gambaran cowok-cowok? Betul banget. Betul banget Kakak, nggak usah tanya, emang benar. Itu akan aku bongkar. Kalau kalian mau punya anak laki-laki ganteng, jangan, apalagi nggak mirip papahnya, jangan pernah lihat papahnya. Oke. Nah, kalau anak aku yang pertama itu, aku lagi suka-sukanya sama pembalap mobil. Siapa? Ada namanya Charles Leclerc, pembalap F1. Nah, kalau anak aku yang kedua, aku suka banget sama pemain drama Cina. Chen Seyuan itu. Yang kemarin baru datang ya. Hidden Love itu. Bukan. Yang kemarin mana? dia baru datang ke Indo. Sayangnya aku nggak diundang. Yang mana? Namanya siapa ya? Susah banget Kak. Tapi dia ganteng Sukai. banget. Bukan, Chen. Seyuan. Emang dia datang, kok aku nggak diundang lah? Iya kan, sedih. Oh iya. Itu kamu lagi kebayangin itu? Bener. Jadinya Tiap mirip. hari bener-bener aku nontonin. Mirip. Untungnya mirip. Makanya pas awal lahir kan kayak, nih aku juga kaget, ini anak siapa ya, cakep banget. Aku juga kaget. Awal anak aku lahir tuh hidungnya mancung, bener-bener persis kayak oh ini laki-laki yang aku mau banget nih gitu, jadi suami gitu. Ampun deh lah. Itu Gak jadi apa-apa caranya deh. ya, tapi nggak apa-apa ya kan? Itu kan kita selalu pinginnya yang ideal. Namanya manifesting kan emang harus tinggi dulu. Nah, sekarang kita mau tahu, ini apa, ada pertanyaan nih ya? Apa sih? Rubah yang cepat. Oke, sekarang Cesen kita mau nanya. Jawab dengan cepat pertanyaan berikut ini. Oke, kita mulai. 30 detik ya. Cesen, pilih mana? Ibu rumah tangga atau jadi artis? Ibu rumah tangga. Laki-laki romantis atau setia? Setia. Jarang pulang atau jarang ditransfer? Jarang pulang. Liburan berdua anak atau jalan berdua suami? Jalan berdua suami. Curhat di sosmed atau ngomong sendiri? Di sosmed. Kayak kan kalian ya namanya juga pasangan muda gitu ya. Kan kalau kemarin sih Marcel cerita bahwa ya memang di awal-awal gitu ya, dia suka
apa sih jarang ngomong, Iya, betul, jarang betul, Kak, betul pulang banget. gitu. Itu yang bikin kamu kesal tuh apa sebenarnya dari kemarin-kemarin Karena itu? sebenarnya awal mulanya aku udah bilang juga sih Kak sama dia, kayak kita sekarang udah menemukan inti permasalahannya. Yang aku nggak suka dari dia adalah dia sibuk kerja dan gak ada komunikasi, itu aja. Kayak emang kan syuting biasanya padat-padatnya tuh dulu kan, dia suka nggak kabarin, kayak tiba-tiba malam banget pulangnya dan aku tidur terus aku bangun dia udah nggak ada lagi gitu. Pagi syuting kayak gitu bilang deh, aku pergi kayak dulu ya, kayak gitu-gitu. Bang Toib gitu. Iya. Terus nggak ada kabar, itu aja sih kayak yang bikin mungkin rasa khawatir aku yang berlebihan juga, kayak ini gimana sih, aku lebih ke mikirin takut ada apa-apa di jalan aja sih Kak. Maksudnya minimal kan kalau ada ngabarin kalau dia kenapa-napa di jalan aku bisa yang langsung sigap gitu loh. Pernah sampai marah banget gitu, semarah-marahnya kamu apa yang kamu lakukan? Sejauh ini belum pernah sih Minta Kak. diturunin di jalan, turun aku di Enggak, jalan. aku nggak pernah kayak gitu. Aku marahnya diem biasanya. Diem aja. Diem, aku cuekin dia. Ntar kalau aku udah adem dikit, baru aku ngomong kalau aku nggak suka. Nah kan kemarin si Marcel tuh sempat cerita bahwa kadang-kadang tuh hal yang nggak enak dalam terjadi dalam kehidupannya itu bisa diolah sama dia menjadi sebuah endorsan ya. Termasuk ketika kalian berantem waktu itu. Iya betul lagi. itu jujur ya, itu berantemnya beneran tahu. Aku yang emosi banget, kayak ini orang gimana sih rumah tangga, ingat anak gak sih, kayak emosi gitu Kak. Cuman nggak lama tiba-tiba masuk endorsan, terus Endorsannya waktu itu apa aku lupa. KPR. Terus aku kayak nominalnya gede banget, ya udah deh nggak jadi marah, ya udah lanjutin aja ke papa gitu. Dan cuman habis itu emang agak ini kan Kak, kayak Jadi rame tuh ya. rame kan emang berantem. Tapi itu emang aku bilang bagus lah, ini sekalian ngeluapin masalah, sekalian kerjaan, aku bilang gitu. Terus habis itu disuruh Marcel liburan di Bali semingguan tanpa buka HP, karena pastikan itu full komentar. Iya. Jadi Tapi kamu liburannya sama anak-anak aja? Iya, liburannya sama anak-anak aja. Jadi pada saat lagi berantem terus masuk endorsan, jadi kamu marahnya tuh antara sekalian. Iya, kayak sebenarnya udah nggak terlalu marah sih, cuman kayak ya udahlah gitu. Keluarin aja ya. Uangnya besar. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan langgeng terus. Amin. Jangan lupa nanti pulang dimaskerin lagi ya Mas. Yang berikut ada Nola dan putranya Bevan. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Nola dan Bevan. Ya ampun, kayak seumuran ya Bu. Dia kesel. Iyalah, kita seneng dia kesel. Oke, ini pertama kalinya Bevan ada di sini. Langsung saja mereka berdua kita dudukkan di ruang gelar perkara. Apa ini? Bevan, keluarin aja semuanya unek-unek yang ingin kamu sampaikan. Panggilnya apa? Mama ya? Oh iya, apa ini? Mama, stop kebiasaan ini. Mama kurang-kurangin deh yang begini ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Bevan duluan. Mama, stop bawel. Stop bawel. Balas. Bevan, stop gigitin kuku. Mama, stop belanja. Bevan, stop panik. Mama, stop scroll TikTok. Kebalik ya. Ini malah ibu. Bevan, stop. Ayo. Stop isengin ya. Oh, itu. Mama, stop suruh ini, suruh itu. Bevan, stop larang-larang mama. Aduh. Ini konten ya. Malah anak yang lagi yang sudah stop Nggak bisa dong larang mama stop Iya, TikTok. Kenapa? Kan mama tahu informasi banyak hal dari situ tentang anak-anak Gen Z. Anak gua kan Gen Z Pas semua. Gen Z semua. Harus tahu. Oh ya, dong. ada momen-momen apa yang menurut kamu nggak tepat tuh mamanya main TikTok melulu? Setiap malam tuh mama tuh kalau aku ke atas ya, aku kan kamarku di bawah, kamar mama di atas. Setiap kali aku ke atas, pasti aku lihat mama tuh lagi scroll TikTok. Kalau nggak TikTok, Shopee. Belanja ya. Belanja, ada ini, ada itu, segala macam. Jadi Informasi bukan hanya tentang gosip, Bang. Informasi tentang apa segala macam. Kadang-kadang balas komen atau Nanti kalau kita cari berita update berarti telepon Nola aja ya. bisa aja ngelesin. Oke, berikutnya kita lihat di Bevan kemarin baru keterima lulus di UI. Selamat ya. Dan ini dibagikan detik-detik apa istilahnya ya, deg-degannya menanti kabar. Kita lihat yang berikut ini. Nah, kita lihat ya, nangis banget itu Naura. Nangisnya lama sebenarnya. Kenapa sih sedekat itu emang sama Bevan?
feedback. Dekat banget ya bang sama abang ya, si kakak. Terus saya ke statement lagi, kamu udah nggak sekolah lagi, maksudnya gimana? Dia tuh galau banget pas tahu kalau emang jadi undangan wisuda itu cuma boleh dapetnya cuma dua. Ya, Kita bapak udah ibunya. nanya ke pihak sekolah boleh nggak, dia tuh bilang boleh nggak sih Dia pengen datang. boleh nggak sih minta satu lagi buat kakak, aku pengen lihat adikku di lulusan. Misalnya kalau dijual tiketnya aku beli, dia nggak apa-apa. Emang nggak boleh, emang cuma dapat khusus untuk ibu dan ayahnya aja. Dia pengen hadir di momen dia spesial. pengen hadir banget dan ternyata emang nggak bisa. Nah terus dan kebetulan dia jaga nakea juga di rumah kan, jadi ya udahlah pas pulang-pulang dia tahu momennya tuh udah Bevan udah lulus kan. Iya. Pas dia tahu aku kasih lihat video kelulusannya, ya dah nangis. Nangis banget ya bang. Kamu gimana menjadi mahasiswa pakai jaket kuning? Alhamdulillah aku sampai sekarang jujur nggak expect. Karena itu tuh jalur pertama yang aku coba. Jalur pertama yang kamu coba? Aku coba. Requirements-nya itu cuman nilai bahasa Inggris, nilai rapot, sama esai. Cuman itu. Makanya jujur aku kaget banget begitu ada tulisannya, aku buka tulisannya lulus. Itu aku kaget, aku langsung nangis. Apalagi papa pernah ngomong pengen banget punya anak yang di UI gitu. Aku bersyukur banget. Kamu bersyukur banget. Ini memang cita-cita kamu nih masuk jurusan ini di UI. Ini kan kamu kayak jalur pertama. Ini berarti pakai jalur apa? Apa sih ini namanya? tuh jalurnya namanya talent scouting. Oh, talent scouting. Jadi undangan gitu ya? Iya, jadi kayak kita nggak pakai tes, cuma pakai nilai sama esai. Dari sekolah per sekolah gitu ya? Iya, betul. Jadi padahal kamu udah siap dengan pertempuran selanjutnya ya? Ternyata baru awalnya udah keterima. Aku tuh udah les dari kelas 12 awal buat UTBK. Tapi sebelum UTBK aku udah keterima. Jadi Iya, makanya aku seneng banget. Dapat hadiah apa, Bu? Ada lah. Ada ya. cuma karena emang aku bilang sama Bevan kalau sebenarnya kalau ini berhasil, jadi memang anaknya gigi sih Bevan. Iya. Dari dia dulu dari SD pun udah nunjukin satu-satunya anak yang aku nggak pernah push untuk belajar tuh Bevan. Jadi tingkat kesadarannya tinggi. Jadi nggak pernah PR udah belum, ini udah belum nggak. Jadi Bevan tuh kalau kita lihat di kamar pasti dia kadang-kadang suka ketiduran di meja belajar. Oh ya ampun. Jadi kayak gitu. Jadi makanya pas dia keterima kemarin, aku bersyukur banget dan aku ya alhamdulillah emang aku merasa ya emang abang pantas gitu, karena memang dia belajar terus gitu ya. Ini coba kita lihat lagi ini fotonya Nola bersama 4 anak, termasuk yang terakhir ya. Ini nih ceritanya lucu banget ya. Kamu udah gede ya Bevan, tiba-tiba punya adik kecil gitu ya. Pada saat kamu tahu ibu hamil tuh kamu gimana reaksinya? aku tuh selalu pengen punya adik lagi. Oh, kamu? Iya, tapi jujur sebenarnya aku pengennya cowok. Karena aku Cowok sendiri ya? iya, saudara-saudara aku cewek semua. Itu kita ber-12 ya? 10? Pokoknya cucu dari cucunya mertuaku dari suami 10 9-nya cewek. Oh, jadi jarang ya? Iya. Satunya cowok dia. Aku selalu pengen punya adik cowok. Pengen banget ngerasain yang main game bareng, punya hobi yang sama, main bola bareng apa segala macam gitu. Cuma satu Dava ya bang ya? Cuma satu, dan itu tapi dari pihak aku. Iya, dari pihak mama sudah satu. Tapi juga dia tinggalnya nggak di Jakarta. Oh, jadi jarang ketemu ya? Jarang ketemu juga, jadi ya aku lumayan. Nah, tapi akhirnya bersyukur juga dapat adik. Nah, kayak emang mungkin aku yang harus ditugaskan untuk menjaga perempuan, menjaga kakak dan adik-adikmu. Banyak banget tuh bang yang dijaga. Yang lucu banget adalah, benarkah waktu kamu tahu kamu hamil, kamu kasih tahu suami kamu tuh takut dan banget. Begitu dia tahu, dia sampai terpekur dari mulai tarawih sampai subuh. Setelah berikut ini kita bahas kemana-mana. Tetap di Rofi.